kedua, saya akan menjelaskan sebuah program di mana pada program ini kita akan menginputkan dua buah bilangan. Bilangan pertama adalah bilangan prima dan bilangan kedua juga adalah bilangan prima. Kemudian kedua bilangan ini dijumlahkan, hasilnya adalah bilangan prima, maka program akan mencetak kata ya. Tetapi jika hasilnya bukan bilangan prima, maka program akan mencetak kata tidak. Nah, pada program C++, pertama kita gunakan tail header include QStream supaya kita dapat menggunakan fungsi in, cout, line, dan lain sebagainya. Kedua, kita gunakan sintak using namespace std, mana supaya kita dapat menggunakan semua fungsi dan file pada program ini. Ketiga, kita gunakan fungsi inMain yang merupakan fungsi utama. Kemudian fungsi utama akan kita letakkan setelah fungsi. Nah, untuk memulai programnya, kita gunakan kurung perawal pembuka. Lalu, kita deklarasikan variabel apa saja yang akan kita gunakan beserta dengan tipe datanya. Nah, pada program ini, tipe data yang kita gunakan adalah integer atau bilangan bulat dengan variabel A untuk menyimpan nilai bilangan pertama, variabel B untuk menyimpan nilai bilangan kedua, variabel C untuk menyimpan hasil penjumlahan bilangan pertama dan bilangan kedua. Variabel cek1 sama dengan 0, cek2 sama dengan 0, cek3 sama dengan 0 adalah untuk menginisiasi nilai awal dari masing-masing cek ini, yaitu 0. Kemudian kita buat perintah untuk memasukkan bilangan pertama dan bilangan kedua menggunakan fungsi cout, yaitu cout masukkan bilangan pertama, lalu in A, cout masukkan bilangan kedua in B. Nah, program akan mencetak kalimat di antara tanda petik dua ini ke layar monitor. Nah, misalnya untuk nilai bilangan pertama ini kita inputkan angka 3. Nah, angka 3 ini akan disimpan pada variabel A. Berarti nilai A sama dengan 3. Kemudian masukkan bilangan kedua. Untuk bilangan kedua misalnya angka 2. Berarti nilai B sama dengan 2. Selanjutnya digunakan pernyataan perulangan, yaitu for integer I sama dengan 2, I kurang dari sama dengan A I plus plus. Nah, ini digunakan untuk nilai I yang pertama adalah 2. Seperti yang kita ketahui bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Sehingga jika kita abaikan angka 1, maka bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Sehingga oleh karena itulah nilai I-nya kita mulai dari angka 2 sampai sama dengan bilangan yang kita inputkan. Kemudian kurung kurawal pembuka akan dilanjutkan pada pernyataan kondisi if A modulo I sama dengan 0. Nah, jika pernyataan ini terpenuhi, program akan memproses lagi kurung kurawal pembuka cek1 plus kurung kurawal penutup untuk mengakhiri pernyataan if. Kemudian kurung kurawal penutup untuk mengakhiri pernyataan for. Nah, untuk pernyataan for yang pertama ini dimulai untuk I sama dengan 2. Kemudian apakah 2 kurang dari sama dengan A? Nilai A adalah 3. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Pernyataan ini terpenuhi, maka program mengeksekusi untuk pernyataan if-nya. Maka dieksekusilah if A modulo I sama dengan 0. 3 modulo 2 apakah sama dengan 0? 3 modulo 2 sisanya adalah 1, berarti pernyataan ini tidak terpenuhi. Maka program tidak memproses untuk nilai cek1-nya. Langsung dilanjutkan lagi pada pernyataan for, yaitu I++. Berarti nilai I sekarang sama dengan 3. Nah, untuk nilai I sama dengan 3, apakah kurang dari sama dengan 3? Pernyataan ini masih terpenuhi, sehingga dieksekusi lagi untuk pernyataan-nya. 3 modulo 3 apakah sama dengan 0? 3 dibagi 3 sisanya adalah 0, berarti pernyataan ini terpenuhi. Maka program memproses untuk nilai cek1, yaitu cek1++.
nilai cek 1 awal tadi diinisiasikan 0, berarti nilai cek 1 ditambah 1, maka nilai cek 1 sekarang adalah 1. Selanjutnya I plus plus lagi, berarti I sama dengan 3 ditambah 1 yaitu 4. 4 itu sudah melebihi angka 3, sehingga pernyataan for ini tidak lagi berlaku. Kemudian memasuki pada pernyataan for yang kedua, yaitu for integer I sama dengan 2, I kurang dari sama dengan B, I plus plus. Kemudian jika terpenuhi, kurung kurung pembuka akan dieksekusi pada pernyataan kondisi if B modulo I sama dengan 0, kurung kurung pembuka cek 2 plus plus kurung kurung penutup untuk mengakhiri pernyataan if dan kurung kurung penutup untuk mengakhiri pernyataan for yang kedua ini. Nah, untuk pernyataan for yang kedua ini, nilai I juga dimulai dari angka 2. Ini sama saja untuk mengecek apakah bilangan kedua adalah bilangan prima. Nah, untuk I sama dengan 2, apakah I kurang dari sama dengan B? Nilai B adalah 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 2? 2 masih sama dengan 2. Berarti pernyataan ini terpenuhi, maka program mengeksekusi untuk B modulo I. 2 modulo 2 apakah sama dengan 0? Pernyataan ini terpenuhi, maka program mengeksekusi untuk cek 2 plus plus. Berarti nilai cek ditambah 1, nilai awal cek juga 0. 0 ditambah 1 adalah 1. Kemudian pernyataan if berakhir, lalu ke perulangan lagi I plus plus, yang berarti nilai I sekarang sama dengan 2 ditambah 1 yaitu 3. Nah, apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Karena 3 sudah melebihi 2, maka pernyataan ini tidak terpenuhi, sehingga pernyataan for ini berakhir dan nilai akhir dari cek 2 adalah 1. Kemudian selanjutnya ke proses ke pernyataan kondisi, yaitu if cek 1 sama dengan 1 dan cek 2 sama dengan 1, kurung kurung pembuka akan diproses untuk nilai C sama dengan A ditambah B. Kemudian digunakan pernyataan perulangan lagi untuk memeriksa nilai dari C ini, yaitu for integer I sama dengan 2, I kurang dari sama dengan C, I plus plus. Jika terpenuhi, kurung kurung pembuka, pernyataan kondisi if C modulo I sama dengan 0, kurung kurung pembuka akan diproses nilai cek 3 plus plus, dan kurung kurung penutup untuk mengakhiri pernyataan if, dan kurung kurung penutup untuk mengakhiri pernyataan for. Setelah didapat nilai cek 3 yang terakhir, maka program memeriksa lagi untuk nilai cek 3-nya. If cek 3 sama dengan 1, kurung kurung pembuka out ya, kurung kurung penutup. Artinya jika nilai cek 3 ini sama dengan 1, maka program akan mencetak kata ya. Tetapi jika tidak terpenuhi, yaitu else kurung kurung pembuka out tidak kurung kurung penutup, maka program akan mencetak kata tidak, lalu kurung kurung penutup untuk mengakhiri pernyataan if yang ini, dan kurung kurung penutup untuk mengakhiri program. Nah, untuk pernyataan if cek 1 dan cek 2 ini kita periksa apakah cek 1 sama dengan 1, nilai cek 1 yang terlihat adalah 1, dan nilai cek 2 yang kedua juga 1, berarti pernyataan ini terpenuhi, sehingga untuk nilai C-nya diproses, C sama dengan A ditambah B. Nilai A tadi adalah 3 dan B adalah 2, berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya pada pernyataan for. Untuk I yang pertama yaitu 2. Untuk I sama dengan 2, apakah 2 kurang dari sama dengan C yaitu 5? 2 kurang dari sama dengan 5 terpenuhi, maka program mengeksekusi pernyataan kondisi C, berarti C di sini ada 5. 5 modulo 2 apakah sama dengan 0? 5 dibagi 2 memiliki sisa bagi 1, sehingga pernyataan ini tidak terpenuhi, sehingga untuk nilai cek 3 tidak diproses. Langsung ke pernyataan perulangannya yaitu I plus plus, berarti nilai I sekarang adalah 3. Untuk I sama dengan 3, 5 modulo 3 apakah sama dengan 0? 5 modulo 3
itu adalah 2, sehingga pernyataan ini tidak terpenuhi lagi. Cek 3 tidak diproses, langsung ke I++ lagi. Berarti nilai I sekarang adalah 4. Untuk 4, apakah 5 modulo 4 itu sama dengan 0? Pernyataan ini tidak terpenuhi lagi, berarti langsung ke I++ lagi. Berarti nilai I sekarang adalah 5. Nah, untuk 5 modulo 5 apakah sama dengan 0? 5 dibagi 5 memiliki sisa bagi 0, berarti pernyataan ini terpenuhi. Sehingga program memproses untuk nilai cek 3, yaitu cek 3 plus plus. Nilai cek 3 awal adalah 0, berarti 0 ditambah 1 adalah 1. Kemudian I plus plus lagi, berarti I sekarang sama dengan 6. Untuk 6, apakah 6 kurang dari sama dengan C, yaitu 5? 6 sudah melebihi 5, sehingga pernyataan ini tidak berlaku lagi dan berakhir. Kemudian dilanjutkan pada pernyataannya, yaitu cek 3 sama dengan 1. Nilai cek 3 adalah 1, apakah sama dengan 1? Pernyataan ini terpenuhi sehingga program mencetak kata ya pada layar monitor. Sementara untuk pernyataan else tidak lagi dieksekusi oleh program. Setelah mencetak kata ya, maka program ini berakhir. Selanjutnya kita coba untuk running program. Masukkan bilangan pertama. Tadi bilangan pertama yang kita masukkan adalah angka 3. Kemudian masukkan bilangan kedua. Bilangan kedua adalah 2. Maka program mencetak kata ya. Apakah benar? Nah, program mencetak kata ya berarti alur programnya sesuai dengan hasil program ini. Kemudian selanjutnya kita coba untuk running angka yang lain. Misalnya untuk angka 2 dan 4. 2 dan B-nya adalah 4. Berarti I sama dengan 2. I sama dengan 2. 2 dibagi dengan 2 modulo 0 itu benar. Berarti cek I plus plus, berarti nilai cek 1 sama dengan 1. Kemudian I plus plus, I sama dengan 3. 3, apakah kurang dari sama dengan 2? Ini pernyataan ini tidak terpenuhi, berarti pernyataan for ini berakhir. Langsung ke pernyataan yang selanjutnya. Untuk nilai B. Nilai B adalah 4. I sama dengan 2. Apakah 4 dibagi dengan 2 modulonya adalah 0? Pernyataan ini terpenuhi, berarti cek 2 sama dengan 1. Kemudian I plus plus. I plus plus berarti 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 4? Benar. Berarti untuk B 4 modulo 3 apakah sama dengan 0? Pernyataan ini tidak terpenuhi, maka langsung ke I plus plus. Berarti I sekarang adalah 4. Untuk 4 modulo 4 apakah sama dengan 0? Pernyataan ini terpenuhi, berarti cek 2 plus plus. Berarti nilai cek 2 sama dengan 2. Kemudian I plus plus berarti I sama dengan 5. 5 sudah tidak kurang dari sama dengan 4, sehingga pernyataan for ini berakhir. Jadi nilai cek 2-nya adalah 2. Kemudian diperiksa apakah cek 1 sama dengan 1 itu benar. Cek 2 sama dengan 1 itu salah. Berarti pernyataan ini tidak terpenuhi. Karena pernyataan if ini tidak terpenuhi, sampai di sini tidak memenuhi, maka program tidak akan mencetak apa-apa. Ini kita cobakan untuk running program. Bilangan pertama adalah 2, bilangan kedua adalah 4. Nah, program tidak mencetak apapun. Selanjutnya kita coba untuk keadaan di mana program akan mencetak kata tidak. Karena jika keduanya bilangan prima tetapi jumlahnya bukan bilangan prima. Kita coba inputkan angka 3 dan 5. Di mana jumlahnya adalah 8. 8 bukan merupakan bilangan prima.
sehingga program mencetak kata. Nah, sekian penjelasan saya tentang program penjumlahan dari bilangan prima.